guys, perkenalkan gue Chandra Paparazi. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pengalaman gue di dunia entertain. Bagaimana sih caranya masuk ke dunia entertain, terutama syuting, menjadi seseorang aktor. Dan yang gak kalah pentingnya itu adalah bagaimana tips dan triknya pertama kali casting supaya lolos. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal ngebagi cerita dulu nih ya. Cerita gue pada waktu itu ketika gue casting sampai gue keterima dan selanjutnya adalah syuting. Oke guys, pertama kali gue bakalan ngebagiin cerita gimana caranya gue bisa masuk ke dunia entertain, terutama di stasiun TV nasional ya. Oke, jadi gini guys. Pertama kali gue tahun 2017-2016 kalau nggak salah ya. 2016 itu adalah debut pertama kali gue tampil di TV. Pada waktu itu debut pertama gue tampil di TV itu TV nasional, itu Global TV. Sekarang menjadi JTV kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya gimana sih caranya gue bisa masuk ke GTV? Dan sejujurnya gue katakan gue real dengan usaha gue sendiri. Dan lo tahu pengorbanannya semana jauh gue udah melangkah sebelum sampai pada akhirnya usaha gue itu alhamdulillah terkabul dan mencapai, yaitu gue pertama kali debut tampil di Global TV itu. Oke, pertama gue tampil di Global TV dengan cara gue casting, yaitu pada waktu itu ada suatu acara stasiun TV yang nanti gue bakal tunjukin ke kalian semua nih videonya. Dan gimana sih tipsnya itu waktu pertama kali gue bisa lolos dari beberapa orang, bukan beberapa orang, bahkan ratusan. Pada waktu itu gue tanya ke casternya bahwa saingan gue itu ada kurang lebih 300 orang. Jadi gini guys, pertama kali gue itu ikut casting di Global TV itu pada tahun 2016 kalau nggak salah ya. Gue ikut casting itu tergolong coba-coba sih enggak, tapi lebih ke arah gue udah pesimis karena gue udah beberapa kali casting endingnya ditolak. Gue udah beberapa kali casting juga endingnya malah dihina. Gue udah beberapa kali casting juga endingnya malah dicuekin. Itu paling nyakitin. Bodoh amat ya dihina, yang penting gue udah action ya guys ya. Nah, pada waktu itu gue juga mendapatkan informasi itu hanya dari sosial media, yang dimana sosial media itu lo boleh cari di tempat lain sono, banyak banget yang hoax beritanya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi alhamdulillah pada waktu itu untuk Global TV menyediakan informasi casting dari ada namanya suatu akun di sosial media itu yang nge-share tentang berita-berita atau informasi-informasi casting. Nah, oke, selanjutnya gue datang ke tempat casting dengan berbekal gue naik sepeda motor, baju yang ya seapa adanya, terus juga gue emang orang yang nekat. Dan pada akhirnya gue tancap gas. Ketika gue datang sampai di sana, benar apa? Di sana sedang menyelenggarakan acara yang namanya casting reality show. Pertama kali gue masuk ke gedung dan gue bilang sama ya resepsionis itu gue mau casting dan langsung diarahkan ke atas. Waktu itu gedungnya sudah di gedung baru ya, yang di Kebun Jeruk ya. Itu Global TV itu di MNC Medianya kalau nggak salah sih ya. Lalu pas ketika gue naik ke atas, benar di situ gue ngantri dan di situ gue udah pesimis karena apa? Gue datang pertama kali nih, guys, gue ke toilet. Ya oke lah, gue bersih-bersih, gue kan naik motor ya, gue debu dan gue pakai sabun cuci muka yang biasa gitu kan. Dan pada akhirnya gue ketemu tuh di situ sama beberapa orang yang memang ikut casting juga. Dan di situ gue emang agak sedikit ciut ngejam, yaitu ya agak ciut lah gue karena kenapa? Bisa saingan gue nih, ya gak sih?
notabene kinclong mamen. Terus ditambah lagi perawatan, cowok perawatan, ceweknya juga perawatan. Gila gimana coba lo? Aduh, campur aduk lah pokoknya. Tapi di situ gue tetap yakin pada pendirian gue harus casting, walaupun nanti hasilnya terserah lah mau diterima atau enggak gitu kan. Gue modal nekat intinya. Ketika gue masuk ke dalam, gue ngantri, di situ ada sekitar 30-an orang, dan pada akhirnya sampailah gue dipanggil, yaitu waktu itu gue menggunakan nama Chandra Hamid, karena memang nama gue memang Chandra Hamid. Dan ketika gue masuk, pertama kali gue masuk itu nggak sendiri, jadi 2-2, terus akhirnya 3-3. Nah pas di gue itu 2, nah gue masuk dengan orang yang notabene gue saingan gue nih, ya kan, gue mau ngapain nih. Akhirnya gue masuk aja lah, nekat, improvisasi nanti gimana dalam bodo amat. Nah pas gue di dalam, gue perkenalan diri, ya biasa sih perkenalan diri kan, kayak profile gitu. Si mbak bilang gini, ayo mas silakan profile. Ya mbak, hai perkenalkan namanya gue Chandra Hamid, usia gue 23 tahun, pada waktu itu gue 23 tahun ya. Jadi jangan kaget. Nah itu sedikit cuplikan dari video profile, nanti bakalan gue share deh di video berikutnya. Tapi sekarang gue mau cerita dulu nih. Setelah gue melakukan video profile, selanjutnya gue dikasih peran sama orang yang tadi nih, yang barengan gue masuk. Itu ternyata gue kira satu-satu, ternyata enggak, ternyata langsung dijadiin satu untuk castingnya. Nah si casternya itu bilang gini, coba Mas Chandra, dengan waktu itu gue kalau nggak salah dapat peran sebagai anak muda yang minta izin ke bapaknya. Nah kebetulan nih orang memang agak tua sih, mukanya udah omong gitu. Nah dia jadi bapak gue ceritanya, gue minta izin lah sama dia ceritanya. Nah situlah mulai gue improvisasi aja kan. Pas kita udah siap belum keduanya, ya siap. Nah pas udah gue bilang siap, oke, action. Wah langsung tuh gue langsung pertama kali ini gue peragaan sedikit ya, gimana waktu itu gue suasana di dalam. Ini ceritanya bokap gue nih, yang peran bokap gue nih, ya kan. Ini gue di sini nih, ya gue biasa aja, jadi gue natural aja gitu. Pak, aku boleh izin gak pak main keluar semalam? Nah udah begitu aja, terus timbal balik. Dan dia juga jago, emang dia udah biasa kan, gue belum pernah ya kan, gue cuman ya jago casting doang lah. Dan malah jago casting tuh casting tapi nggak pernah jebol ya kan. Dan pada akhirnya selesai udah cut, oke. Mas Chandra, terus satu lagi saya tahu siapa namanya, mas nanti tunggu kabar aja seminggu ke depan. Memang agak ini sih, agak apa namanya, deg-degan juga gue waktu gitu, tapi udah plong lah. Gue seenggaknya sudah improvisasi dan sudah mencoba, udah usaha. Dan di situ hasilnya ya gue juga nggak tahu, karena kan gue nggak bisa nonton video yang udah direkam tadi gue improve kan, atau gue casting kan. Oke, setelah itu benar gue tunggu sampai pada akhirnya semingguan nih, kok nggak ada kabar ya, udah seminggu nih, gue nggak lolos kali ini. Udahlah, udah biasa kan. Dan kemudiannya ya udahlah, gue ikhlas aja, yang penting gue mengasah terus diri gue untuk casting. Tapi pas ketika seminggu lewat nih, bener tuh ada telepon, ini dengan Mas Chandra ya? Oh iya, ada yang bisa dibantu mbak? Ini saya sendiri. Mas besok bisa nggak jam sekian jadwal kita syuting? Hah, dari mana nih mbak? Gue kan kaget ya, gue saking banyaknya casting nih, gue pernah casting film sebelumnya, terus gue casting iklan dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba dipanggil, gue nanya dong, ini dari mana mbak? Oh ini kita dari Global TV yang acara waktu itu reality show. Wow, di situ gue langsung speechless. Udah di telepon ya, tapi di situ langsung beneran nih, serius mbak? Serius mas, besok ya ini. Terus apa yang harus gue bawa? Gue langsung tanya gitu. Jadi pas ketika gue ditelepon, gue lolos, gue langsung tanya, apa aja yang gue persiapkan mbak? Udah lo bawa pakaian lo yang menurut lo oke, dan lain sebagainya. Terus persiapkan dirinya aja mas, nanti datang sini sampai setengah jam sebelumnya kita harus briefing di bagian. Oke, gue turutin. Sampailah pada akhirnya besokannya gue datang, dan benar bro sis, gue sampai sana. Ya ada beberapa apa ya, pengalaman lagi yang pahit lah, yang biasanya gue terima sih sebenarnya di lapangan. Tapi itu ya biasa lah, mengasah mental lu. Gue sih sebenarnya buat cerita ya gimana ya, masih ke bawah keselnya sih, cuman ya oke lah. Jadi gini, gue ceritain ya.
Gue datang waktu itu setengah jam pas banget sebelum acara itu dimulai. Itu kan taping ya di studio ya. Dan di situ gue datang cukup. Ternyata gue di resepsionis aja udah dijagain. Nah, sudah dijagain tuh nama gue tuh udah ditandain bahwasanya kalau namanya Cantik ini harus nantinya naik gitu, dianterin. Ketika gue dianterin oleh security dan resepsionisnya itu juga udah nunjukin arahnya, gue langsung ke ruangan wardrobe. Nah, ketemu dah di situ sama kru yang nanti bakalan nanganin gua. Sampainya gua di ruang wardrobe, ya lu masih dalam keadaan keringetan ya, lu balik lagi lah, gua naik motor ya kan, gua jaket bau apok lah, muka gua juga jerawatan pada waktu itu kan, ya pokoknya ya begitulah padanya. Terus gua masuk ke ruangan wardrobe ya, ke ruangan artis, gua masuk jrek, di situ mental langsung ditekan lagi nih. Langsung apa yang lo lihat? Yang pertama lo lihat Nabila Bila, terus si Irdi, Ayu Ting Ting, almarhum Mike Mohede, terus ditambah lagi sama apa namanya, ada beberapa makeup artis yang gua nggak tahu namanya tapi sering nampil di TV. Terus juga ada beberapa talent yang katanya itu lawan main gua. Gila nggak lu bro? Sis tuh cewek yang nantinya bakal jadi lawan main gua. Nah udah dong, gua nyampe, gua suruh duduk biasa ya, gua dikasih nasi kotak, gua minum, makan, jebret, gua beres-beres. Akhirnya gua mutusin buat ngilangin grogi gua nih, gua grogi banget nih. Gua dikasih skrip juga kan waktu pas gua makan, gua akal-akalin, udahlah bodo amat. Pokoknya intinya ketika gua dikasih skrip waktu itu pengalaman gua baca benang merahnya. Gak peduli gue nama perannya siapa aja, yang penting gue tahu nama peran gue itu waktu itu kalau nggak salah gue sebagai Adit, terus lawan main gue sebagai, ya gue nggak tahu, lupa namanya ya, udah dua sih sebenarnya. Nah terus pada akhirnya di situ ternyata reality show-nya itu memang mengusung konsep percintaan. Nah di situ kan ya ada sedikit pengalaman lah kan yang bisa gua gali dalam diri gua, nantinya bakal gua improvisasi. Karena memang susah kalau lu ngapalin skrip, sedangkan di situ skripnya itu meluasakan lu untuk improvisasi bro sih. Jadi gua hanya membaca benang merahnya, alurnya ini mau kemana sih. Nanti ketika nyambungin itu pas saat lu action, wah udah itu kan taping, nggak masalah. Nanti ketika cut nanti lu bisa nyambung lagi. Dan pada akhirnya gue mutusin buat langsung ke toilet. Gue persiapkan diri gue cuci muka, gue ademin badan gue, dan gue relaksasiin diri gue keluar toilet. Kan harusnya gue balik ke ruangan kesehatan, gue nggak mau. Kenapa? Di situ ada banyak banget artis papan atas yang bikin gue grogi malah ya kan. Ya sebenarnya sih itu kesempatan buat gue sih foto-foto, cuman gue gak kayak gitu orangnya. Tapi gue malah keluar dari hall itu, atau kalau bisa dibilang keluar pintu dari hall itu, dan gue ke lobby tapi di lantai itu ya, masih lantai itu ya. Dan gue lagi sedikit mengulang improvisasi gue yang nanti akan gue lakukan di dalam. Singkat cerita, jadi gini, itu kan acara reality show dimana penontonnya ada ya kan, ada penontonnya. Nah lo tau sendiri kan, lo kenal lah yang namanya penonton bayaran gimana sih yang di stasiun TV itu, bener ada yang terjadi. Dan mereka memang selalu staynya di mana, di lobby, di mana stadionnya stadionnya itu ya ada. Jadi mereka di depannya itu pada duduk. Nah gue kebetulan gak duduk sih sama mereka, cuman gue agak di sampingnya sedikit, gue berdiri. Nah gue madamnya ke lantai bawah, gue sambil improvisasi dong, gini ya, mikir-mikirin gimana sih nanti dalam skemanya dan sebagainya. Di situ pengalaman mental gue diuji lagi. Jadi yang lucunya gini, di situ ada koordinator penonton bayaran. Nah koordinator penonton bayaran itu ceritanya manggil para anak-anaknya nih, penonton bayaran itu buat masuk ke dalam. Untuk apa? Karena acara mau segera dimulai kan. Ya memang mereka memang ditugaskan untuk menonton saja dan seru-seruan, tepuk tangan dan sebagainya kan. Nah di situ ada sekitar kurang lebih 30 orang, banyak ya, 30 orang. Tapi memang ya campur aduk dia tuh, ada emak-emak, ada anak muda. Terus di situ gue diem aja nih, udah disuruh masuk nih. Ya kan gue emang bukan penonton bayaran kan.
gue memang talent kan, gue disitu talentnya kan, ya gue sebagai talent. Tapi tiba-tiba gue disamperin sama koordinator, kamu ngapain kamu masih di sini, masuk kamu. Hah, emang saya udah jadwalnya ya mas ya? Nah, kamu masuk cuma udah mulai tuh. Lah kan saya bingung, gue bingung. Terus akhirnya nggak lama gue mau jawab apa nih ya, terus nggak lama ujuk-ujuk datang nih si mbak kru itu yang megang gue nih talentnya. Jadi setiap talent tuh satu-satu krunya. Nah gue dipanggil, Mas Sandra, saya cariin kemana aja, ayo kita sebelum mulai. Loh mbak, ini saya belum masuk ke dalam kok. Mas siapa ya? Ini anak saya mbak. Enak aja kamu, ini talent saya. Buset, gue disangka sama penonton bayaran. Lu bayangin bro, sis, gue udah cuci muka, udah dandan, pakai pakaian yang dari sono ya kan. Pakaian gue kan yang gue bawa nggak dipakai tuh, gue pakai pakaian yang disediain oleh pihak sono. Gue masih dibilang penonton bayaran. Lu bayangin pada waktu itu nenes gak lo. Dan alhamdulillahnya sih ada kru Global TV itu yang datang dan jemput gue. Kalau enggak gue duduk di situ, masa ya gue yang duduk situ, gue yang nonton, gue yang jadi aktornya, gue yang nonton juga, kan gak lucu ya kan. Nah terus singkat cerita akhirnya ada keributan di situ sedikit dan akhirnya gue masuk, gue di brief lagi oleh teman-teman gue yang nantinya akan jadi lawan main gue. Di situ ada 2 orang cewek, si A sama si B ya gue bilang ya. Nah si A ini sebagai pacar gue ceritanya, si B ini jadi selingkuhan atau sahabatnya dia. Ya di situ ceritanya selingkuhan gue lah gitu lah. Dan ketika itu langsung udah waktunya gong. Wah di situ kan gimana ya, keringet dingin dan sebagainya. Ya gue cuma bisa tarik napas, keluarin lah. Terus pas gue udah saatnya datang, masuk in frame, nah disitulah mulai skill gue bukan diasah lagi, diuji. Nah ketika gue alhamdulillah sih ya hanya 1-2 take gue berhasil menyelesaikan untuk acara tersebut. Dan hasilnya juga oke, lumayan. Nanti bakalan gue share cuplikannya sedikit ya di sini. Dan ini contohnya sih. Mendekat ke saya sedikit. Kita coba bantu permasalahan antara Adit dan juga Tania supaya rileks. Boleh Tania juga duduk di samping Adit. Oke. Tadi Tania, Adit bilang bahwa kamu selama 3 bulan ini selalu curiga terhadap Adit dan sempat bilang juga bahwa katanya kecurigaannya ini gara-gara Adit dekat dengan sahabat kamu. Intinya gue cuma minta dia tuh jujur aja karena gue udah tahu semuanya. Apalagi yang harus dijujurin coba? Apalagi? Dia masih tetap ngelak tau nggak? Gue udah tahu apa yang lo lakuin di belakang gue dengan sahabat gue sendiri. Terus gue setelah selesai, alhamdulillah wasyukurillah, di situ lega banget. Dan di situ gue merasa lepas. Di situ baru gue ngobrol yang namanya sama Bang Mike Muhede almarhum tuh ya, penyanyi top Indonesian Idol, penyanyi dangdut yang terkenal yaitu Ayu Ting Ting, Irdi sebagai presenter pengalaman, dan Nabila Bila sebagai wanita strong lah kalau bisa gue bilang. Setelah itu gue ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalaman dan lain sebagainya, dan sampai pada akhirnya gue selesai tugas gue. Dan disitu gue bilang sama kru Global TV, see you kakak-kakak semua, semoga gue bisa kerja lagi sama kalian. Dan disitu gue teken kontrak gue, dan disitu ada nominalnya. Nah nominalnya berapa nanti bakalan gue sebutin di. Oke, brother sister, cukup sampai di sini cerita gue untuk di dunia entertain. Next di video berikutnya gue bakal kasih tahu ke kalian semua gimana sih caranya untuk lu casting biar lolos, dan terus cerita-cerita pengalaman gue juga gimana caranya. Tadi kan gue ceritain tentang reality show ya. Nanti next on gue bakalan ceritain gimana gue waktu itu main film, gimana gue main sinetron, gimana gue main sitcom. Itu bakalan gue ceritain juga ke lo, sampai gue terakhir main video klip juga gue ceritain ke kalian semua. Oke, apabila memang lo semua suka sama video ini, silahkan di subscribe,
Dan kalau emang lu pengen berbagi dengan sesama teman-teman yang berjuang ingin masuk ke dunia entertain atau punya skill di situ, lu klik share. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.